Jericho Hamada. Jericho Hamada. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Baik. Baik, ada siapa ya? Ini kok ada Iin Sartini itu siapa ya? Ini nama ibunya siapakah ini? Nama ibunya William dari kelas 8A. Iya, bukan ya? William Bukan, Aran Bu. nama oh bukan. Saya Oh, bukan. Dewa. Oh, Dewa. Titis ya. Oke, Titis ya. Oh, baik ya. Nah, gitu dong. Dibuka kameranya. Kalau enggak nanti saya bilang ini orang tuanya William Aron gitu ya. William Aronnya dada-dada. Dada-dada tanda apa ya? Bu, menyerah gitu. Ibuku ada 2 gitu. Oke, teman-teman, sudah bergabung bersama kami juga Bapak Ibu guru karyawan SMP Tarakanita Solo Baru. Juga sebentar, apakah benar apa yang saya lihat ya sebentar? Apakah perwakilan Bapak Ibu guru admin, apakah perwakilan dari kantor wilayah Tarakanita Jawa Tengah sudah hadir? Oh, sudah hadir ya, diwakilkan oleh Ibu Rosi dari Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Jawa Tengah. Selamat siang, Ibu Rosi. Baik, teman-teman, kita mulai kegiatan kita hari ini ya. Kita mulai kegiatan kita hari ini dengan kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu sambil kita menunggu teman-teman. Oke, monggo Pak Bram share lagunya. Mohon maaf Pak Bram, lagunya. Melek. Alah, jaringan. Corona lah.
Mohon maaf Pak Bram, suaranya Pak Bram masuk tadi. Suaranya Pak Bram masuk. Dan ini apakah videonya ada suaranya? Baik, teman-teman. Sudah selesai Pak Bram ya. Mohon maaf di tempat saya lagunya itu terputus-putus begitu. Jadi saya kurang bisa menyimak dengan baik, tapi saya harap teman-teman di rumah bisa menyimak dengan baik ya. Semoga ya. Jadi tidak seperti Budian. Baik teman-teman, kita awali kegiatan hari ini dengan melihat dulu minggu lalu pertemuan pertama CBD, pendalaman spiritualitas Carolus Borromeus, itu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, baik kelas 7, 8, 9. Masih ada yang ingat? Materi pertama, pendalaman materi pertama tentang apakah itu? Boleh dituliskan di kolom chat atau langsung menghidupkan mic-nya. Akezo mungkin masih, atau Aleta. Masih ingat materi pertama kita apakah itu? Tentang apa kemarin? Tentang apakah? Aleta? Emilia Luki? Kesia? Rolly? Ayo, tentang apakah kemarin? Oke, Kesia silahkan. Kesia dari kelas 9B, silahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Tentang apa, Kesia? Tentang kisahnya Santo Carolus Borromeus, bukan? Ya, tentang kisah Santo Carolus Borromeus. Kemudian kita belajar tentang apa lagi selain tentang Carolus Borromeus? Yang pertama kita memang melihat kisahnya Santo Carolus Borromeus. Lalu kita membahas tentang apa setelah Carolus Borromeus itu? Ada yang masih ingat? Ayo, kelas 8, masih ada yang ingat? Pertemuan pertama kita selain Carolus Borromeus, kita belajar tentang apa? Rahel dari kelas 7B? Masih ingat Rahel pertemuan pertama kita temanya tentang apa? Rahel? Halo. Ayo, yang kemudian ada video chicken ala carte ya, berarti tentang hidup uga hari, ya, betul ya. Oh, nah, Toji, yes.
Betul sekali, ugahari, sikap ugahari atau sikap untuk hidup sederhana yang kita meneladani dari Santo Carolus Borromeus. Nah, hari ini kita bersama-sama kelas 7 sampai dengan kelas 9 akan mendalami sikap dari Santo Carolus Borromeus, tapi tentang sikap berbagi. Ya, sikap berbagi. Nah, di sini tujuannya adalah biar teman-teman tahu apa itu semangat bela rasa, apa itu semangat berbagi, dan bagaimana kita mewujudkan semangat berbagi sebagai bentuk wujud iman kita, gitu ya. Baik. Pada pertemuan pertama kita disadarkan bahwa tidak semua keinginan diri itu mesti mendapatkan pemenuhan, ya kan? Tidak seluruh apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan itu selalu dipenuhi. Nah, kita harus berani untuk mengendalikan segala need itu atau segala kebutuhan itu, segala keinginan itu. Pemahaman ini perlu diperdalam dengan pengendalian diri menjadi sarana kita untuk berbela rasa. Gitu ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita lebih jauh lagi, mari kita berdoa dengan doa pembukaan. Dengan pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Apakah Pak Edi sudah bergabung dalam room ini? Kemudian Bapak, Ibu, dan para siswa, kita akan memulai kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap yang baik dulu. Kita siapkan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang syukur atas segala kelimpahan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengajari kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami terima. Jagalah kami sehingga kami mampu mengendalikan diri kami. Kuatkanlah kami agar kami semakin peduli pada sesama kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, sehingga kami berani mewujudkan kepedulian kami secara nyata dalam hidup kami. Semoga Tuhan dimuliakan kini dan selamanya. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi. Baik teman-teman, kita akan langsung lanjut pada proses pendampingan pada hari ini. Kita akan mendalami semangat Santo Carolus Borromeus. Ya, melalui sebuah permainan. Oke, melalui sebuah permainan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Silakan bersiap untuk games. Oke, kita akan game dulu, kita akan bermain maksud saya. Kita akan bermain sebuah game. Apakah sudah tampak di layar teman-teman? Sudah ya. Oke. Baik, baru buffernya di tempat saya baru muter gitu. Nah, kita akan bermain benar atau salah, gitu ya. Kita akan bermain benar atau salah. Nah, nanti teman-teman yang ini challenge nih untuk kelas 7, 8, dan 9, oke ya. Challenge untuk kelas 7, 8, 9. Kelas yang menyebutkan lebih banyak nanti akan menjadi pemenangnya. Oke, kita akan belajar tentang apa benar dan ini salah gitu, true or false.
tentang nyataan, tentang berbagi. Kita punya nyawa di sini ada 5. Kita punya nyawa ada 5. Oke? Kita punya nyawa ada 5. Silahkan menjawab dengan nanti memberikan tanda raise hand. Sudah bisa ya memberikan tanda raise hand di aplikasi Zoom ya? Sudah ya? Tapi hari ini Bapak Ibu Guru tidak boleh ikut menjawab. Oke, Bapak Ibu Guru tidak boleh menjawab. Jadi hanya untuk para siswa saja. Biar nanti hadiahnya tidak untuk Bapak Ibu Guru ya. Biar nanti gelar pemenangnya tidak untuk Bapak Ibu Guru nanti. Tapi untuk teman-teman kelas 7, 8, dan 9. Ada sekitar 18 pernyataan. Dan itu benar atau tidak. Gitu. Wah, ini Karen malah sudah memberikan emoticon ketawa ya. Oke, emoticonnya bisa di-hide dulu. Sudah bisa memberikan tanda raise hand? Bisa teman-teman kelas 7, 8, 9? Kalau bisa dicoba dulu. Silahkan memberikan tanda raise hand. Good. Yes. Yes. Oke. Yes. Good. Sudah bisa. Oke, silakan raise hand-nya di-off-kan dan kita akan bermain. Oke? Di-off-kan. Nanti Bu Rosi tidak perlu ikut juga ya. Nanti hadiah gelarnya untuk Bu Rosi juga nanti ya. Oke, jadi kita bermain kelas 7, 8, dan 9 dulu. Bapak Ibu Guru nanti sebagai supporternya. Oke, yang sudah tahu jawabannya, baik kelas 7, 8, 9, nanti langsung klik raise hand. Raise hand yang paling pertama muncul di layar saya, itu yang akan menjawab. Nah, kalau nanti benar, berarti akan mendapatkan poin 1. Oke, ready ya? Oke. Yang pertama, ini sudah tampil soalnya. Kerja sosial sebagai bentuk pencitraan. True or false? Oke, Greg. Di tempat saya ada Greg dari kelas 8. Oke. Greg, silahkan aktifkan mic-nya. True or false? Greg. False. False. Oke, kita lihat ya. Saya klik. Yes. Oke, nilai 1 untuk kelas 8. Oke. William sudah selebrasi duluan ya. Kelas 8. Oke, 1. Yang kedua, orang kaya pasti berbahagia. Wait. Raise hand-nya dimatikan dulu. Greg belum mematikan tadi. Oke, matikan dulu semuanya. Bimo, tolong dimatikan dulu, Bimo. Oke. Orang kaya pasti berbahagia. 1. Oke, winner dari kelas 8 lagi. Winner dari kelas 8. Aduh, kelas 9 keduluan ya. Kelas 8, winner. Silahkan winner. Apa jawabannya? False. Oke, jawabannya orang kaya pasti berbahagia. Salah berarti ya. Salah. Oke. Saya klik false. Oke, good. Yang ketiga, matikan dulu. Winner. Yang ketiga, yang sering berbagi memiliki hidup yang bahagia daripada orang yang jarang berbagi. Oke, winner lagi dari kelas 8. Oke, aduh Vincent, keduluan Vincent. Atau Aji keduluan ya. Winner, silakan winner. True. True. Oke, silakan raise hand-nya dimatikan. Oke, raise hand-nya sudah dimatikan ya. Orang yang sering berbagi memiliki hidup yang bahagia daripada orang yang jarang berbagi. True ya. Saya klik. Yes. Oke, yang selanjutnya, ini kelas 8 masih unggul ya. Sharing berarti memberi tanpa pamrih. 1, 2, 3. Averina Maranata. Oke, silakan Ferin. Silakan Ferin dari kelas 9. Ya, apa? Ferin? True. Oke, Ferin silakan untuk matikan raise hand-nya terlebih dahulu ya. Benar atau salah kira-kira? Sharing berarti memberi tanpa pamrih. Tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih itu apa sih, Ferin? Bisa menjelaskan ke teman-teman? Pamrih itu apa? Tanpa imbalan, minta imbalan. Tanpa imbalan ya, tanpa meminta imbalan. Baik, true ya.
1 poin untuk kelas 9. Baik, yuk sekarang. Berbagi adalah obat galau dan obat baper. Vincent, oke, Vincent dari kelas 7A. Gimana akhirnya kelas 7? Oke, Vincent. Vincent, bagaimana jawabannya, Vincent? True. Benar? True. Oke, silakan raise hand-nya untuk dimatikan dulu. Oke, true ya, benar ya. Alasannya apa, Vincent? Karena berbagi itu baik lah gitu. Karena berbagi itu baik. Apa hubungannya sama galau ya? Sama baper ya? Menghilangkan rasanya. Menghilangkan rasa baper ya? Oke, benar atau tidak? Yuk, saya klik true. Oh, good job. Dari kelas 7 akhirnya ada yang mewakili. 1. Oke, Ferin belum. Biner belum. Rasanya belum saya minta. Oke, belum. Berbagi itu wujud dari kasih. Yuk, Resen. Oke, Kesia dari kelas 9P. Kesia dari kelas 9P. Apa, Kesia? Jawabannya? True, Bu. True. True. Oke. Alasannya apa, Kezia? Bisa dijelaskan ke kami semua? Kan kasih itu kan artinya kita membuat orang lain merasa terbantu, merasa orang lain biar senang gitu kan, Bu. Nah, berbagi itu kan sebuah wujud kita memberikan kebahagiaan, menyalurkan kebahagiaan kepada orang lain. Oh, so sweet. Oke, thank you so much. Kasihnya Sarangi. Oke. Oke, benar atau salah ya? Oke, saya klik. Yes, 1 poin lagi untuk kelas 9. Oke, hati-hati kelas 8. Yuk, berbagi mudah menular. Berbagi mudah menular. 1, 2. Oke, winner. Oke, winner silakan winner. Jawabannya apa winner? True. Apa sebabnya? Pernahkah kamu mengalaminya, Winner? Enggak sih, Bu. Oh, belum. Oh, berarti belum pernah ketularan berbagi ya? Lalu alasannya kok benar kenapa? Alasannya benar kenapa? Itu dari cerita saya ke teman saya gitu sih, Bu. Oke, bagaimanakah cerita itu? Maksudnya bagaimana cerita saya ke teman saya itu bagaimana? Maksudnya tuh kayak dulu saya pernah pinjemin pulpen. Nah, nanti kalau ada teman lain yang pinjem, nah teman saya yang pinjem tadi minjemin gantian gitu. Oke. Jadi caranya untuk membalas budi baik itu dengan cara berbagi juga gitu ya, Winner ya. Oke, apakah ini jawaban yang benar? Semoga tidak kesalip kelas 9 dan kelas 7 ya. Jawabannya true. Oke, good. Sekarang kegiatan berbagi harus selalu didokumentasikan atau diabadikan melalui potret, gambar, atau video. Benar atau salah? Oke, Toaji, kelas 7. Oke. Toaji akhirnya ada dari kelas 7, menang resen. Oke. Toaji, silakan Toaji. Jawabannya apa? True, benar, true. Benar ya. Alasannya apa? Kenapa harus selalu didokumentasikan? Ayo, kenapa harus selalu didokumentasikan? Pasang antenanya. Kenapa selalu didokumentasikan? Waduh, wajib keluar ya ini ya. Dari kelas 7 ada yang mau mewakili Tuaji? Dari kelas 7 mewakili Tuaji? Oke, Benedikta. Oke, Benedikta. Bena, silakan Bena open your mic. Iya, gimana Bena? Kalau menurut saya sih false sih, Bu. Oh, false. Oke, dari kelas 7 mau diganti nih. Oke, alasannya apa? Alasannya apa, Bena? Oh, ini Toaji masuk lagi ya, Bena keluar gantian. Yang satu masuk, yang satu keluar gitu ya. Gimana Bena?
Bena dulu ya, Toh Aji ya. Bena memberikan ini, Bena memberikan jawaban yang berbeda dengan Toh Aji. Jawabannya keliru gitu. Alasannya apa, Bena? Halo, Bena. Oke, sebentar. Toh Aji masih sependapat dengan Bena bahwa ini tidak perlu didokumentasikan, tidak harus selalu didokumentasikan. Setuju nggak? Setuju. Oh, setuju. Kenapa? Karena berbagi tidak harus di Oh, sebentar. Berbagi tidak harus didokumentasikan, begitukah maksudnya? Oke. ya. Oh iya, oke. Saya klik. Berarti false ya. 1. Yes. 1 poin untuk kelas 7. 2 poin yang sama untuk kelas 9 dan 3 poin untuk kelas 8. Oke, yuk. Sering berbagi akan meningkatkan kualitas kesehatan. Oke. Ada winner atau Lemuel tadi open mic ya. Winner. Duluan winner nih Kesia. Ya, Kesia dan Bimo keduluan. Oke, winner Devon. Oke, dari kelas 8. Oke, silahkan winner. Benar atau True. salah? Oke, alasannya. Kan kalau berbagi itu kan bakalan kayak seneng gitu ya Bu, hatinya kayak adem gitu. Nah, tapi kan kalau bahagia berarti nanti bakalan sehat gitu loh. Oh, jadi karena berbagi kita bahagia dan karena bahagia kita akan sehat gitu ya. Oke, raise-hand-nya dinonaktifkan dulu. Oke, jawabannya benar. Jawabannya benar. Ada sebuah penelitian, jadi mental health gitu ya, mental health yang dilakukan pada orang-orang lansia pada tahun 2003 itu menunjukkan bahwa orang yang lebih sering berbagi itu akan memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik. Itu terbukti pada orang-orang lansia. Nah, orang lansia aja jauh lebih sehat gitu ya dengan banyak berbagi, apalagi kita yang masih muda. Kalau nanti banyak berbagi itu pasti semakin tampak muda ya, semakin sehat. Oke. Benar atau salah, berbagi itu saat hari raya atau hari besar? Oke, Kesia sama Akeso di saat bersamaan ya tadi ya. Oke, Kesia dulu yang di urutan sebelah kiri saya. Oke, Kesia, jawabannya? False, Bu. Oke, alasannya? Karena berbagi itu sesungguhnya nggak cuma waktu hari raya atau hari besar doang. Kita bisa berbagi di hari-hari biasa kayak gini. Misalkan kita lihat ada orang yang membutuhkan, kita kasih. Oke, terima kasih Sister jawabannya. Thank you so much Sister. Oke. Oke, Ibu Pendeta, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya memang salah. False. Jawabannya tadi false ya. Saya salah klik. Oke, saya salah klik. 1 nomor untuk Kezia. 1 nomor untuk Kezia kelas 9. Berbagi saat berkecukupan. Benar atau salah? Bimo, akhirnya Bimo memasuki urutan. Oke, Bimo, silakan Bimo. Benar atau salah Bimo? False. Oke, kenapa Bimo alasannya? Alasannya apa Bimo? Punya juga bisa berbagi kok, Bu. Gimana? Ya, apa-apa juga masih bisa berbagi. Thank you so much. Melting hati saya. Oke. Setuju ya Clara ya? Clara dari kelas 9 juga benar gitu ya. Berbagi itu nggak harus saat berkecukupan. Jadi jawabannya adalah yes, 1 nomor untuk kelas 8 lagi. Oke. Gotong royong atau kerjasama adalah bentuk dari sikap berbagi. Oke, ada Bimo lagi. Oke, ada Bimo lagi. True. Bimo, silahkan Bimo. Jawabannya? True, Bu. True. Alasannya apa? Bagi kasih. Berbagi kasih. Oh iya, berbagi kasih ya. Kalau kerja bakti itu berbagi kasih. Temennya bawa pisang goreng, kamu bawa
lidi-lidian gitu ya, gotong royong. Temannya nyapu, kamu ngelap-lap gitu ya. Oke, jawabannya adalah true, benar ya? Oke, good. 1 nomor lagi untuk kelas 8. Kelas 8 sudah ada 5. Oke. Berbagi bisa mengeluarkan hormon oksitosin. Benar atau salah? Oke, Kesia. Wah, ini kenapa sih ada Kesia, Bimo, Winner, udah gitu aja. Yang lainnya kayak Nggak Nicholas tahu. nih. Error, hilang. Hilang. Bu. Oke, Kesia. Oke, jawabannya apa, Kesia? True, Bu. Oke, alasannya apa? Tahu hormon oksitosin itu Kalau apa? nggak salah itu hormon oksitosin itu yang kayak merangsang apa ya, Bu? Kayak suasana happy gitu. Seingatku Yes. lah, Bu. Hormon oksitosin itu adalah untuk menimbulkan rasa bahagia, gitu ya, menimbulkan rasa bahagia. Oke, jawabannya adalah yes, 1 nomor lagi untuk kelas 9. Ini kejar-kejaran loh kelas 9 ya. Kelas 7-nya belum nih. Berbagi itu hanya pada orang yang tidak mampu atau kekurangan. Oke, Ferin. Di layar saya ada Ferin. Wah, Kesia Stefani keduluan. Oke. Ferin dulu. Oke, Ferin. Silakan, Ferin. False. Apa sebabnya, Ferin? Karena berbagi itu nggak cuma buat orang yang tidak mampu, kayak berbagi dari hal yang paling simpel, kayak berbagi bahagia itu bisa ke orang-orang yang orang siapa saja gitu loh, Bu. Oke, terima kasih jawaban yang bagus dan sempurna ya. Jawabannya sudah dijawab, itu adalah jawaban yang pas. Oke, sebentar. Yes, 1 nomor untuk kelas 9, skornya Seri. Ferin, silakan dimatikan presentnya. Oke, berbagi itu dengan uang. Oke. Winner, aduh, Akeso ketinggalan. Oke, di tempat saya ada Winner. Silakan Winner. False. Apa sebabnya Winner? Tiga. False, Bu. Iya, sebabnya apa? 3. Karena apa namanya, kalau berbagi dengan uang kan bukan cuma sama uang, bisa kayak tadi berbagi kebahagiaan, terus berbagi, contohnya kalau ada orang yang butuh makanan, kita juga bisa kasih makanan. Oh, begitu. Oke, jawabannya. Oke, 1 nomor untuk kelas 8, skor 6. Oke ya. Berbagi adalah cara untuk semakin kaya. Oke, sudah langsung. Oke, yuk siapa ini pemenangnya? Verina Maranata. Oke, gercep sekali Verin. Oke, Verin, silakan Verin. True. Oke, apa sebabnya dengan berbagi kita semakin kaya? Karena kita kayak semakin kaya dalam, kalau bukan secara materi ya, kayak kita semakin kaya dilimpahi kebahagiaan gitu. Oh, jadi bukan hanya secara materi tapi juga dengan apa yang kita sebut dengan batiniah gitu ya. Kita semakin puas, semakin damai, semakin bahagia gitu ya, Ferin ya. Oke, resennya silakan dimatikan dulu, Ferin. Oke. Terima kasih, Ferin. Jawabannya adalah tadi apa, Ferin? Jawabannya, Ferin? True, Bu. Oke, terus benar, 1 skor lagi untuk kelas 9. Oke. Menerima bantuan dari orang lain berarti kita lemah. Ada yang nggak dapat giliran, oke, nggak ada yang nggak dapat giliran. Oke, winner lagi. Kok ini tim gercepnya kelas 7 kalah nih, Akezo sama Vincent nih. Yuk, winner silakan. False. False. Apa sebabnya? Karena orang yang menerima bantuan itu belum berarti lemah, Bu. Kayak contohnya gimana ya? Gimana? Orang yang dulunya kayak kaya gitu, kalau perumpamaan tuh bangkrut gitu bukan berarti langsung lemah. Kita masih bisa berusaha, cuman kita juga butuh bantuan. Oh, bingung ya cara menjelaskannya ya. Iya. Oke, saya tanya sama Akezo, sama Vincent. Akezo atau Vincent?
punya jawaban yang sama dengan Kak Winner? Loh, hilang ini. Akeso sama Vincent? Akeso sama Vincent? Tadi karena raise hand ya. Vincent? Atau Akeso lagi mikir? Punya jawaban yang sama dengan Kak Winner? Jawabannya false tadi. Sama, Bu. Oke, sama. Kenapa alasannya sama? Akeso punya alasan sendiri. Kenapa kalau menerima bantuan dari orang lain tidak berarti lemah? Bentar. Karena kalau kita menerima bantuan dari orang itu belum tentu kita lemah, Bu. Karena kan siapa tahu aja kita memang lagi butuh, tapi kan ya mungkin kita lagi butuh buat sini, nanti itu biar bisa buat yang lebih bagus itu lah, Bu. Oke, good. Terima kasih jawaban yang bagus juga dari Winner dan juga Akeso. Jawabannya oke. Selanjutnya, satu tadi buat kelas 8 ya. Kelas 8. Kelas 7, pintar, mengikuti. Semakin sering berbagi, kita semakin dijauhi orang lain. Semakin sering berbagi, kita semakin berbagi. Oke, Vincent, dari kelas 7A. False, Bu. Pas. Alasannya? Karena jika kita semakin banyak berbagi, kita semakin banyak memiliki teman. Oh, jadi semakin banyak orang yang mendekat ya? Ya, Bu. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah, Pak. Oke, satu untuk kelas 7. Oke, selanjutnya, orang yang sering berbagi memiliki hidup yang bahagia daripada orang yang jarang berbagi. Benar atau salah? Oke, di layar saya, Lawrence? Lawrence? Jawabannya? Ya, Bu. Jawabannya apa, Lawrence? True. Orang yang sering berbagi memiliki hidup yang bahagia daripada orang yang jarang berbagi. True ya? Alasannya apa, Lawrence? Karena tadi, Bu, kan berbagi meningkatkan hormon. Oh, Hormon itu, apa? Hormon apa tadi? hormon oksitosin. Yes, pinter ya. Pinter. Hormon oksitosin. Jawabannya adalah benar. Oke, kelas 8. Lanjut, yuk. Lanjut. Sering berbagi akan meningkatkan kualitas kesehatan. Benar atau salah? Oke, Winner. Dari kelas 8. True. Apa alasannya? Orang yang sehat tadi ya? Iya. Oke, true. Oh ini, oke. Gamesnya selesai. Ini sudah melebihi dari yang saya tentukan. Rupanya tidak. Karena kita sudah mendapat yang pertama. Oke? Ada jawabannya itu ada 18. Jadi ini tadi kelebihan 1. Oke, kelebihan 1. Oke, ini sudah kita jawab tadi. Pemenangnya adalah dari kelas 8. Beda tipis dengan kelas 9 ya. Beda tipis dengan kelas 9. Nanti kelas 9 dan kelas 7 bisa menyusul pada lomba-lomba selanjutnya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Apa yang teman-teman jawab tadi sudah menjadi bagian dari refleksi kegiatan kita hari ini yang pertama, refleksi yang pertama. Artinya teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan berbagi, betul nggak? Pernah? Yang sudah pernah silahkan memberikan tanda jempol. Yes. Oke, sudah pernah berbagi dengan hal memberi, entah itu dengan memberikan pulpen kayak Winner tadi, memberikan senyuman gitu ya, memberikan banyak hal. Perasaannya bahagia nggak? Perasaannya bahagia nggak? Mungkin ada yang mau menceritakan kira-kira perasaannya bahagia nggak ketika berbahagia? Ketika berbahagia, ketika berbagi. Oke, ketika berbagi bahagia enggak? Nicholas, yuk. Nicholas tadi enggak dapat giliran selalu kalah
memberikan tanda ya. Nicholas dari kelas 8. Nik, bagaimana Nik? Bahagia nggak Nik ketika kita berbagi? Bahagia. Bahagia. Selain bahagia, apa yang dirasakan Nik? Senang. Senang, bahagia dan senang. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat dua tayangan video ya. Ada dua tayangan video, silahkan dilihat. Oke, saya lihatkan. Saya mainkan. Sudah tampak ya teman-teman ya? Sudah tampak? Oke, sudah tampak ya? Oke, sip. Ini lihat. Sal, kok nonton film ya? Loh, nonton film. Loh. Ada ya? Ada, Bu. Oke, ya sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Dari video yang pertama, kalian mempelajari apa? Dari video yang pertama, teman-teman mempelajari apa? Oke? Teman-teman mempelajari apa? Bisa dijelaskan kemudian? Apa yang kalian pelajari dari video yang pertama? Kristia mungkin? Kak Dewi, Angelina? Apa yang kalian pelajari? Denis? Oke. Mantu bisa membuat kita bahagia, Bu. Karena senyuman orang lain itu bisa membuat kita bahagia, Bu. Senyuman orang lain bisa membuat kita bahagia. Senyumannya Budian bisa bikin kamu bahagia nggak, Kesu? Iya, Bu. Oh, bisa ya. Oke. Kalau Budian marah itu, wes, tanduknya keluar malah bikin tidak bahagia. Tapi kalau teman-teman ini melihat senyuman itu pasti bahagia. Lalu yang dipelajari dari video yang pertama lagi apa? Apakah di video itu menunjukkan bahwa dia berbagi dengan cara memberikan uang? Tidak. Oke. Geleng-geleng jamaah nih di layar saya nih ya. Geleng-geleng jamaah gitu ya. Coba Sevanya. Sevanya ya, mic-nya udah bisa ya? Sevanya ya. Oh, belum. Oke, belum. Baik. Menurutmu, oke, bagi teman-teman yang lain kalau begitu, bisa dituliskan di kolom chat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mic-nya mic-nya baru trouble, bisa memberikan di kolom chat apa yang
Budian tanyakan, dijawab apa yang Budian tanyakan. Baik ya, gimana di video pertama yang dipelajari apa? Bu, aku mau ngomong gitu, boleh. Yuk, selain senyuman. Di video pertama, bapak-bapak tadi hidupnya muram nggak? Selalu gesturnya itu selalu tangannya dimasukkan dalam kantong. Artinya dia tipe orang yang tertutup, yang dia tidak peduli pada orang lain. Tiba-tiba diganduli. Diganduli itu apa bahasa Indonesianya ya? Di Pak Hari. Ya, sebagai guru bahasa Jawa. Digenteongi. Dipegangi sama nenek-nenek gitu ya, dipegangi sama anak-anak itu kok sama orang tua tadi kemudian jalannya harus pelan-pelan gitu. Tapi itu merubah semuanya, bahwa tangannya itu bisa memberikan berkat bagi orang lain gitu ya. Sekarang kita masuk ke video yang kedua, oke? Tapi sebelum itu sebentar, ini saya lihat di kolom chat. Oh baik, di kolom chat saya mendapatkan pesan dari Bu Rosi bahwa bersama dengan kita juga sudah hadir Ibu Sisil, Kepala Divisi Pendidikan Kantor Wilayah Jawa Tengah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Dian, Bapak dan Ibu Guru, dan anak-anak. Luar biasa, hari ini meriah. Saya sangat senang mengikuti untuk berproses. Dilanjut, monggo, Bu Dian. Oh ya, terima kasih Ibu, kami lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ini perkenalan singkat tadi. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini bagi teman-teman yang di kelas 8 dan kelas 9. Kita akan melihat lagi. Oke, mohon maaf sebentar ya. Kita akan melihat lagi, mengulas sedikit lagi tentang video ini. Video yang menarik ya, menarik sekali.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ya, ada pesan sponsornya ya, asuransi di endingnya. Selalu begitu. Tapi ada pesan menarik di sana. Pesan menarik seorang pria yang sederhana, yang dia hidup sendiri, kemudian setiap perjalanannya menuju kantor itu selalu ada hal yang dia temukan, mulai dari tanaman yang hampir mati, yang sudah hampir di titik-titik kritis gitu ya, selalu ketemu dengan anjing yang liar gitu, yang tidak tahu punya siapa tapi selalu mendekat dengan dia. Kemudian ada ibu-ibu yang selalu membawa gerobak jualannya, lalu kemudian ada juga bapak ibu dan anaknya, sampingnya itu anaknya yang juga ikut meminta gitu ya, padahal gajinya tidak seberapa, tapi dia berikan uang yang dia punya satu hari itu untuk anak itu bisa sekolah gitu. Lalu anak itu kemudian memiliki semangat sekolah. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya sama teman-teman ya. Kita masuk ke sesi refleksi diri. Kita masuk ke sesi refleksi diri. Saya minta bantuannya. Saya minta bantuannya untuk share. Sambil menunggu saya dibantu ya, saya dibantu oleh Pak Adit untuk share materi. Ada beberapa pertanyaan reflektif. Silakan dituliskan di kolom chat ya bagi teman-teman kelas 8, kelas 9 dan kelas 7. Silakan dituliskan di situ. Oke, sudah ada dari Pak Adit, sudah masuk ya. Jadi judulnya sih memang kita kegiatan ini berbagi sebagai bentuk perwujudan iman. Next Pak, sampai ke bagian refleksi. Next lagi. Oke, next lagi. Oke. Ini ada pertanyaan setelah kita melihat video tadi. Coba teman-teman bagian dari video yang kedua ya, dari video yang kedua. Karena kita sudah membahas video yang pertama. Dari video yang kedua, bagian dari film itu mana yang menyentuh perasaan teman-teman? Oke, yang menyentuh, wah kok rasanya di situ sweet banget ya gitu. Atau di situ kok oh gitu ya. Gitu. Ada perasaan oh gitu. Menyenangkan sekali melihatnya gitu. Bagian mana? Bisa tuliskan di kolom chat teman-teman. Oke, Tohaji, menolong semua makhluk hidup. Ya, mulai betul ya, dari semua makhluk hidup ya Tohaji ya. Dimulai dari tumbuhan, kemudian kemudian ada orang, ada anjing. Semuanya diselamatkan. Tadi tanamannya itu rupanya juga menyelamatkan kupu-kupu loh. Kalau kupu-kupu itu kan ambilnya nektar ya dari bunga ya. Jadi dia kemudian memberikan penghidupan ke orang lain juga, tumbuhannya, ke makhluk yang lain juga. Wih, sweet. Oke. Kesia dari kelas 9. Anak kecilnya bisa sekolah. Iya, itu sama. Itu juga sama, itu ya. Menyentuh sekali. Dari yang sedikit bisa menjadi sesuatu yang besar. Dari yang nilainya kecil bisa menjadi sesuatu yang besar. Karena pendidikan itu adalah sesuatu yang besar. Oke. Gabriela Wiharja, dialog review. Apa ini? This is what we can buy with money. Oke. Dennis bisa open mic? Bisa untuk mengaktifkan mic-nya? Bisa Bu, ini audionya jelas kan? Suaranya jelas. Oke, Dennis. Bisa jelaskan maksudnya ini apa, Dennis? Apa ya, tadi kan kita bapaknya tadi dapat happiness gitu, terus dapat emotion yang sebenarnya tuh nggak melulu kita dapat kalau kita beli pakai duit gitu. Oh, tidak melulu kita dapat kalau dari duit. Oke, good. Kemudian nggak perlu menjelaskan lebih panjang dan kali lebar ya. Ini sudah sangat jelas. Baik. Lalu Jessica, bagian yang anak kecil yang tidak berkecukupan bisa sekolah. Oke. Kurang lebih kita tersentuh pada hal-hal yang sama. Kemudian
Yang pertanyaan yang kedua ya, saya mau tanya ke Jessica Evangeline, suara dari kelas 8. Oke, suara dari kelas 8, Jessica Evangeline. Bisa untuk mengaktifkan mic-nya, Jessica? Jessica? Bisa, Bu. Oke, bolehkah untuk dijelaskan bagian ini kenapa menjadi sesuatu yang menyentuh untukmu, Jessica? Karena dari apa ya, menyentuh aja, Bu. Menyentuh aja. Susah ya diungkapkan dalam bentuk kata-kata ya, Jess? Iya. Oh iya. Baik, mungkin Budian bisa menggambarkan bahwa yaitu tadi ya dari sesuatu, oh rupanya dari tabungan yang sedikit bisa menjadi sesuatu yang besar ya. Ada kerelaan berkorban untuk berhemat, lebih berhemat demi masa depan seseorang. Itu sesuatu yang sweet ya. Daripada kamu dikasih bunga sama seseorang, mending dikasih ada satu tindakan sentuhan di sini yang melebihi rasa bahagia kamu dikasih bunga ya sama orang lain. Oke, lanjut ya pertanyaan ketiga. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Bisa dituliskan di kolom chat ya. Mengapa sih kita perlu membangun sikap peduli dan berani berbagi? Kenapa? Seperti apa yang dilakukan oleh si pemuda dalam kisah itu loh. Kenapa kita perlu membangun sikap peduli dan berani? Kenapa kita harus berbeda dari orang lain? Karena saat ini kan jarang ya orang bisa berbagi tanpa mendokumentasikan gitu ya. Jarang orang berbagi tanpa orang lain tahu gitu. Nah, kenapa kita perlu berbagi? Masa iya sih kayak Winner tadi mau ngasih bolpen ke temennya aja harus woro-woro, aku ngasih ballpoint dong gitu ya. Kan enggak ya gitu. Nah, kenapa kita perlu membangun sikap peduli dan berbagi? Kenapa? Adakah yang tahu alasannya? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Oke, karena manusia itu makhluk sosial. Nggak usah pakai tanda tanya ya, Jess ya. Karena manusia itu makhluk sosial, jadi harus saling membantu gitu ya. Denny, sebenarnya tidak perlu alasan untuk peduli dan berbagi, just do it. Oke, tidak perlu ada alasan. Karena kita semua diciptakan sama gitu ya, Dennis ya. Jadi karena berbagi itu bukan untuk mencari alasan, juga bukan untuk mencari popularitas. Betul? Oke, ada yang lain? Ada yang lain selain Jessica dan Dennis? Mungkin El, Rolly, kemudian dari kelas 7, Vincent? Vincent? Atau teman-teman yang lain, ada Aleta, Emilia Luki? Adakah yang lain teman-teman? Atau Bapak Ibu Guru kali ini bisa sambil menambahkan ke teman-teman yang lain untuk Bapak Ibu Guru ikut berpartisipasi. Kenapa ya sikap peduli dan berani itu kita perlukan gitu? Bisa. Oke, ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Tidak adakah yang mau menambahkan? Oke, satu dari Jessica Evangeline, terus juga karena ada perintah Tuhan yang mewajibkan kita harus berbagi. Oke, Bimo, wujud kasih kepada Tuhan Yesus karena dengan memberi kita memberi kepada Tuhan. Ya, seperti halnya Santo Carolus Borromeus dan Bunda Elizabeth ya. Bunda Elizabeth Guiters ya, memberi karena sebagai wujud iman dan kasih, cara membalas kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Santo Carolus Borromeus pun juga begitu, memberi tanpa pamrih dan peduli itu bukan sesuatu yang dibuat, tapi itu tumbuh dari dalam diri kita. Iya, betul sekali. Tuhan memang meminta kita untuk membagi, karena Tuhan itu meminta kita untuk saling mengasihi. Ya, betul sekali. Nah, karena teman-teman dari awal sebetulnya sudah saya giring untuk ke bagian refleksi ya, sudah saya kirim untuk bagian refleksi dan teman-teman juga sudah langsung menyadari bahwa berbagi itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang
sesuatu yang indah untuk kita dapatkan. Oke? Nah, semangat hidup sederhana dan rela berbagi itu sungguh bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita, baik untuk menjadi pribadi yang bisa memberi maupun yang bisa atau jadi kita tidak hanya memberi, tapi kita juga mau untuk menerima. Tentunya kita semakin untuk diteguhkan untuk hidup sederhana dan rela berbagi dengan merenungkan mukjizat penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus. Nanti silahkan dibuka kitab sucinya Matius bab 14 ayat 13 sampai 21 ya. Penggandaan roti yang menjadi 5.000 itu ya. Kemudian tidak jarang kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu hanya cukup untuk diri kita sendiri. Aku punya 5.000 ini cukuplah untuk aku sendiri, untuk aku beli cilok, untuk aku beli bakso, gitu ya, untuk aku sendiri. Dan ini tidak cukup kalau bisa harus dibagikan ke orang lain. Nah, perasaan seperti ini bisa membuat kita terus tinggal dalam kekurangan. Oke? Rasanya itu hidup kita tuh kurang. Rasanya apa yang kita punya itu kurang. Punya uang 1 juta, 1 miliar pun terasa kurang karena kita tidak pernah berbagi. Karena merasa itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Akan tetapi bila kita berani bergerak, menyatukan apa yang kita miliki dan terkumpul menjadi banyak, itu akan cukup untuk semua orang. Bahkan lebih sebagaimana peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Di situ Yesus aja hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bisa untuk makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya dan belum anak-anaknya. Itu luar biasa ya. Nah, mukjizat penggandaan roti merupakan mukjizat penggerak hati bagi kita semua. Ini bagi teman-teman yang beragama Hindu, Buddha, dan Islam, pasti juga pernah memiliki pengalaman spiritualitas seperti ini dari tokoh agama masing-masing, gitu ya. Nah, kalau di Kristen dan Katolik kita bisa belajar dari kisah Yesus yang menggandakan roti ini. Ketika banyak orang tergerak hatinya untuk memberi apa yang dimiliki, meskipun apa yang dipunya itu sedikit, maka itu akan menjadi sesuatu yang banyak dan dapat membantu kebutuhan banyak orang. Karena bahagia untuk semua itu bisa memberikan kebahagiaan untuk siapapun yang menerima. Gitu. Seperti tadi kisah dari pemuda itu tadi, memberi sedikit, hanya geser pot sedikit ke air, kemudian bisa memberikan kehidupan pada tanaman. Tanaman bisa memberikan kehidupan pada si kupu-kupu. Kemudian dia berjalan, bisa memberikan kehidupan pada si anjing. Si anjingnya kemudian menjadi bahagia, bisa memberikan bantuan pada ibu-ibu itu. Kemudian ibu-ibu itu bisa memberikan kebahagiaan orang lain dengan memberikan tambahan makanan pada orang lain, gitu ya, secara gratis. Juga kepada anak yang sekolah tadi, membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Oke, kita akan masuk ke action. Terus dulu, Pak. Baik, kita akan masuk ke action ya. Silahkan nanti saya akan memberikan Padlet, oke ya, Padlet ke grup siswa masing-masing. Silahkan cek grup siswa masing-masing. Saya minta waktu sebentar ya. Kayaknya saya molor ya ini. Mohon maaf saya tidak melihat jam karena terlalu menyenangkan. Mohon maaf waktunya. Saya perbanyak sedikit. Sampai pukul berapa? Saya bolehkah tahu? Pukul 12? Pak Yudi nanti langsung ke doa penutup ya Pak Yudi. Baik, teman-teman, ini kita akan masuk ke Padlet. Mohon di-share ke grup kelas 7, 8, dan 9. Bagi teman-teman kelas 7 sudah biasa ya, nanti tinggal klik, kemudian nanti memberikan di subjeknya adalah nama. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah muncul ya
Anya ya, sudah muncul ya Anya ya? Sudah muncul. Linknya sudah diberikan di grup kelas. Sudah dicek grup kelasnya. Silahkan klik, Bapak Ibu Guru juga boleh berpartisipasi. Silahkan diklik di kelas 7 yang Padlet ya, yang Padlet. Jadi ada Padlet Action gitu ya. Silahkan dituliskan di situ. Ini ada tombol plus ya, di tombol plus di kanan bawah. Nanti diklik tombol plus itu. Kemudian subjek itu ditulis namamu. Misal Joycelyn dari kelas 8 gitu ya. Kemudian di write something di sini silakan dituliskan apa yang akan kamu lakukan sebagai perwujudan sikap peduli dan berbagi dengan sesama. Apa yang akan mulai kamu lakukan saat ini? Gitu. Apa yang akan mulai kamu lakukan? Kamu bisa memilih warna juga di sini nanti. Boleh, silahkan memberikan warna. Kalau mau layar kalian warna ya. Silahkan dituliskan bagi kelas 7, 8, dan 9. Pertanyaan refleksinya, apa yang akan kamu lakukan sebagai wujud perwujudan dan sikap peduli dan berbagi dengan sesama. Misal, kemudian memberikan contoh ya, saya akan berbagi dengan cara, kalau ada orang curhat, saya akan mendengarkan dengan seksama, tidak saya tinggal main HP gitu ya. Itu berbagi kan? Gitu kan, ini teman-teman nih kalau diajakin curhat malah seringnya main handphone, kalau malah ikut gibah gitu ya. Nah ini teman-teman, yuk dimulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kalian lakukan saat ini sampai selanjutnya, meneladan apa yang sudah diajarkan oleh Santo Carolus Borromeus. Gitu, silahkan dituliskan, kemudian kasih waktu sejenak. Ya, silakan dituliskan ya. Oke, ini Abraham Nathanael bisa dituliskan di bawahnya jawabannya ya Abraham ya. Di layar ini hanya ada Abraham Nathanael gitu. Bisa dilanjutkan di bagian bawahnya diisi dengan action atau tindakan yang akan kalian lakukan. Ini ada yang coret-coret siapa ya? Tidak perlu coret-coret ini. Oke, yuk. Mohon tidak perlu coret-coret teman-teman. Berhenti untuk coret-coret tadi, hanya perlu memberikan tanda plus di sini. Tidak perlu coret-coret dengan handphone kalian. Itu, saya nggak bisa hapus lagi nih ya. Ayo, yang coret-coret silahkan berhenti ya. Ada yang coret-coret ya? Siapa ya? Kalau ada yang coret-coret, nah, tolong. Oke, ini ada winner Devon. Dari hal yang paling mudah adalah kita dapat membantu orang tua. Atau kita dapat misalnya disuruh tetangganya laknya, itu bantuan sederhana dan bisa dilakukan. Ini siapa ini yang menuliskan membantu orang tua? Membantu orang tua ini namanya siapa? Dituliskan namanya ya. Kemudian Akeso membantu sesama yang membutuhkan dengan cara mengasihkan makanan jika mereka membutuhkan dan berusaha membantu mereka. Ya, good. Daripada kita membuang makanan yang berlebihan. Mendapat nasib bingkisan membutuhkan, membuangnya gitu. Yuk, ada dari Greg kelas 8A. Saya akan berbagi sembako kepada orang yang kurang mampu. Boleh. Greg bisa untuk mengaktifkan mic-nya, Greg? Halo, Greg. Gregorius Christian.
Greg di mana ya? Yuk, kemudian sambil membaca dulu ya, sambil mencari Greg ini. Kemudian ada mendoakan orang sakit, Bimo dari kelas 8. Wis, ya. Mendoakan orang sakit juga dari bentuk berbagi ya. Dari bentuk berbagi. Lalu ada, banyak banget ini jawabannya ya. Oke, Keisha Renata dari kelas 9B. Dalam membantu sesama lebih ikhlas dan berusaha untuk melakukannya tanpa memikirkan dampak bagi diri sendiri. Aduh, kalau bantu terus kamu ketabrak, ono piye? Bantu di tengah rel ya kepiye? Guys, maksudnya gimana nih, guys? Ayo, guys ya. Oh, bentar. Itu maksudnya gimana, guys? Tanpa Keisha baru nge-lag ini. Baik, lalu berbagi kepada lebih peduli ya terhadap kebutuhan orang lain. Oke, ada Dipta, saling tolong-menolong, hibur teman yang terkena musibah, berbagi dan menjaga toleransi. Menjaga toleransi. Lalu Ana Krisna, saya akan memberikan lebih banyak perhatian dan semangat untuk teman-teman saya yang sering curhat ke saya, sehingga mereka bisa merasa lebih baik dari sebelumnya. Ya, good job. Oke, berbagi dengan cara mendengarkan. Dengan tulus ya. Oke, saya lanjutkan. Di layar saya sudah ada 25 yang baru bergabung dalam di sini. Yuk teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yuk. Ini siapa ya? Oke. Ada yang saya hapus ya karena dia coret-coret. Oke. Lalu ada Renata dari kelas 8A. Berbagi kepada siapapun, tidak hanya kepada manusia dan tidak hanya berbentuk selembar uang. Oke, apa yang akan dilakukan? Rea bisa open mic-nya? Bisa membuka mic-nya, Rea? Halo, Rea? Rea? Halo, Rea. Oke, Rea belum bisa tersambung ya. Rea belum tersambung. Oke, saya ini teman-teman bisa sambil membaca di layar ya. Jawaban dari teman-teman yang lain ada banyak sekali. Leonard dari kelas 7 membagi nasi gratis untuk membantu orang tua. Oke, membantu nasi gratis gitu ya pada yang membutuhkan. Lalu ada Jeremy Pascalo, peduli pada orang yang kesusahan dan berbagi pada orang yang membutuhkan. Ini membutuhkan yang bagaimana nih? Pascalo, yuk bisa open mic-nya. Lalu saya mencari jawaban yang lain. Oke ya, saya membaca sambil membaca yang lain. Nih, ada Emilia Luki dari kelas 7A. Saya ingin lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berbagi dengan cara apapun sesuai kemampuan kita untuk membantu lingkungan sekitar. Wis. Good job. Oke, semoga bisa dilaksanakan ya sebagai bentuk kegiatan kita hari ini. Oke. Ini ada jawaban yang unik nih dari L. Oke, L kelas 9. Oke, L ya, dari kelas 9. Iya. Oke, ya. Jadi saya bacakan ya teman-teman ya. Berbagi cara atau clue jawaban ke teman yang kesulitan menjawab soal, tapi bukan jawabannya, gitu ya, bukan jawabannya, gitu. Nah ini, oke, nanti L akan diserbu nih tampaknya. L bisa dijelaskan kenapa ini akan menjadi jawabanmu, gitu ya? Kenapa kamu ingin berbagi dengan cara yang demikian? Coba L.
Karena kan kita kan ya pelajar gitu, terus kalau dikasih tugas kan ya kan banyak yang susah gitu loh Bu. Terus jadi nanti kan kita sharing gitu loh, simbiosis mutualisme, kamu kasih aku jawaban nomor 1, aku kasih jawaban kamu nomor 2 gitu. Tapi bukan jawabannya, cuman kayak caranya doang gitu loh Bu. Atau kayak punya, jadi, cari di sini gitu. Iya. Jadi ngasih bukan clue jawaban ya, bukan ngasih jawaban ya, tapi ngasih petunjuk ya, ngasih petunjuk apa ya, cara-cara penyelesaiannya ya. Bukan clue jawabannya ya. Kalau ngasih jawaban simbiosis mutualisme banget loh ya. Nomor 1, nomor 2, gitu ya. Oke, L, good. Berarti tenang loh L ya, bukan grup-grup mencontek dengan cara yang halal loh ya dan direstui loh ya, nggak kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jawaban yang ini ya, jawaban yang berbeda gitu saya coba. Katarina Adinda dari kelas 7. Ya, berbagi dengan sebuah motivasi. Contohnya ketika teman saya sedang kesulitan dengan masalahnya, saya memberi sebuah motivasi agar masalahnya cepat selesai. Oke, memberikan motivasi, kamu pasti bisa, gitu ya. Kamu pasti bisa. Gitu. Katarina Adinda bisa untuk open mic-nya, untuk mengaktifkan mic-nya? Bisa, Bu. Oke, Dinda bisa menjelaskan. Ini memberikan motivasi yang kayak gimana, Dinda? Contohnya tuh kayak temen aku tuh nanya ke aku kayak gini, ini soal untuk nomor 5 ini gimana sih, kok susah banget gitu. Terus aku nanti jawabnya, oh itu ada di materi yang dikasih sama gurunya di situ. Kamu tinggal lihat di situ juga ada caranya. Gitu sih Bu biasanya. Oh, gitu ya. Sip. Bagus. Memberikan motivasi semangat gitu ya. Kita jangan ngelukro gitu. Oke, good. Oke, ini saya suka nih. Saya suka satu. Ada namanya yang sama ya dengan Kesia kelas 9B ya. Kesia Sevani. Oke, dari kelas 7. Kesia Sevani bisa untuk mengaktifkan mic-nya Kesia Sevani. Ya bisa, Bu. Oke. Kesia, ini kamu memberikan jawaban membagi bekal makanan pada teman kelas yang tidak membawa bekal ke sekolah. Ini banyak-banyak yang berbahagia wajah-wajahnya. Terus nanti bersiap mendekati Kesia nih kayaknya Kesia. Ini bekal yang kayak gimana Kesia yang akan kamu bagikan, Kes? Bersiap dulu nih. Gimana Kesia? Misalnya aku bawa roti ada 2. Terus yang satu teman aku tuh nggak bawa bekal gitu. Terus katanya dia belum sarapan gitu. Terus aku kasih ke dia 1 roti itu yang aku bawa di bekal itu. Oke, good. Nanti kalau kita sudah PTMT, Kesia juga sudah PTMT, teman-teman, tapi nggak boleh terus saya nggak bawa bekal Kesia, nggak bawa bekal gitu ya. Nanti saya minta Kesia aja gitu. Ini kelas 9, kelas 8 nanti memberondong Kesia. Tapi betul yang disampaikan oleh Kesia dari hal yang sederhana. Temannya lagi lapar, kebetulan terburu-buru, kemudian tidak membawa bekal, gitu ya. Kemudian Kesia membagikan pada makanan yang dibawa sebagian untuk teman yang lain. Good. Lalu satu lagi untuk saya bacakan. Karena ini sudah banyak sekali dan saya rasa ini teman-teman luar biasa. Oke, ini ada dari Anya. Aduh, Anya nggak bisa open mic ya. Aduh, sayangnya Anya ini. Sebentar, tadi mana ya? Mana ini? Tadi Anya tadi. Membantu teman saat patah hati. Ini, memberikan solusi ketika teman sedang galau atau patah hati. Memberi support kepada teman, membantu orang tua juga. Wes. Ketika temannya jatuh, temannya lagi patah hati, disupport. Kamu harus bisa semangat lagi gitu ya, sama seperti Kristia tadi ya. Kristia nanti menjadi peer counselingnya, peer counselornya ya untuk teman-teman yang lain. Saya punya teman nih, punya partner untuk menjadi teman sebaya, konselor sebaya. Good. Oke, teman-teman, ini yang menjadi apa yang kalian tuliskan dan ini masih banyak yang mau menuliskan di layar ini. Terima kasih kalian menuliskan hal-hal yang luar biasa dan ini adalah sesuatu yang konkret. Ini sesuatu yang sederhana, ini nyata dan ini bisa dilakukan.
Saya harap sebagai bahan kita untuk merefleksikan dan mewujudkan cinta kita kepada Tuhan pada hari ini, dan kita sebagai wujud teladan dari Santo Carolus Borromeus, kita melakukan apa yang sudah kita tuliskan di action ini, ya. Kita tuliskan, kita lakukan ini tidak hanya pada hari ini atau besok, tapi di setiap keseharian kita. Karena berbagi itu tidak hanya di hari tertentu, tidak hanya di hari raya, tapi di sepanjang hidup kita penuh dengan berbagi. Mulai dari hal yang besar sampai dengan hal yang kecil sekali. Dimulai dari hal hanya mendengarkan, membantu tugas-tugas sederhana, sampai dengan hal-hal yang besar. Good job, teman-teman sudah bisa merefleksikan kegiatan hari ini dengan baik dengan tindakan-tindakan yang nyata. Terima kasih, kalian luar biasa sekali. Kita dapat menutup kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mungkin Bu Sisil bisa berkenankah untuk memberikan peneguhan terakhir bagi siswa-siswi kami SMP Tarakanita Solo Baru? Apakah Bu Sisil berkenan? Kalau berkenan, saya mohon bantuannya Ibu untuk memberikan semangat dan peneguhan untuk teman-teman SMP Tarakanita Solo Baru. Bu Rosi, apakah Bu Sisil masih ada di layar ini? Bu Sisil sinyalnya kurang stabil, Bu. Oh, begitu. Terus dari tadi. Oh iya, kalau begitu bisa kami lanjutkan kalau begitu, atau Bu Rosi bisa? Silakan lanjutkan. Oh iya, baik, terima kasih Bu Rosi. Ya. Oke, baik teman-teman, karena Bu Sisil sedang ada kendala dalam jaringan, maka nanti peneguhan dari Bu Sisil akan kita lanjutkan di kemudian hari. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan action, ya, jelas ya, action apa yang sudah kita tuliskan tadi, silakan dilaksanakan di luar, dan kita tutup kegiatan pendampingan pendalaman spiritualitas Santo Carolus Borromeus ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Setia Wahyudi. Pada Pak Yudi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian para siswa semua, enggak ada gambarnya. Enggak ada gambarnya. Tapi saya enggak ada. Oh iya, bisa kok. Baik, para siswa, Bapak Ibu, dan juga teman-teman semua yang semangat luar biasa. Semangat untuk berbaginya, meskipun baru dalam taraf semangat di dalam pendalaman spiritualitas. Semoga sehabis ini apa yang menjadi rencana-rencana action itu nanti bisa diwujudkan di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan doa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan penyelenggaraanmu, di mana pada siang sampai hari ini kami semua dapat mengikuti proses kegiatan pendalaman spiritualitas CP secara bagus, baik, dan semoga kegiatan ini bisa terrealisasi dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Semua doa ini ya Tuhan kami panjatkan padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Santo Carolus Borromeus, Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Yudi. Terima kasih Pak Yudi.
teman-teman, kita sudah ditutup dengan doa, tapi sebelumnya Pak Bram, adakah lagu penutup untuk bisa kami dengarkan bersama? Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi, 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 berbagi. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita silakan open kameranya dulu. Kita Bapak dan Ibu admin ingin mendokumentasikan kegiatan kita. Silakan membuka layar kalian, membuka kamera. Kita akan didokumentasikan mulai karena kita itu berada di slide-slide yang berbeda ya. Jadi tolong kameranya dibuka seluruhnya lalu bertahan karena tersenyum maksudnya ya. Bertahan tersenyum karena di sini ada 4 slide. Oke. Dimulai dari slide pertama. Oke, slide pertama. Tugasnya apa lagi? Astaga. Pak Bram dan Oh, Pak iya. Ari, mohon maaf. Baik teman-teman, silahkan untuk di sini sudah bersiap ada Pak Adit untuk slide pertama. Oke. Oke, slide pertama. Jangan kemana-mana. Yang slide pertama kita layarnya itu tidak tampak. Jadi siapa yang di slide pertama tidak tampak. Jadi bertahan dengan senyuman ya sampai slide keempat. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua. Silakan slide kedua. Jangan bergerak-gerak. Marcel Christian. Landscape, potret, landscape, potret. Oke. Layar ke-3. Layar ke-3 baru bersiap. Layar ke-3 ya. Oke, layar ke-3. Sudah layar ke-3 dan sekarang teman-teman yang ada di layar ke-4. Oke, terima kasih Pak Adit. Sudah? Terima kasih Pak Adit untuk kegiatan pemotretannya. Kita pemotretan secara virtual ya. Terima kasih untuk ini. Lalu kita teman-teman kita tutup kegiatan kita hari ini dengan menggemakan salam Tarakanita. Kalian boleh untuk membuka mic-nya. Untuk membuka, mengaktifkan mic-nya, kita gemakan salam dan kebanggaan kita. Oke? Salam kebanggaan kita. Oke, silakan boleh untuk mengaktifkan mic. Oke? Yuk, kita kemakan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita.
Satu hati, Satu semangat, Tarakan kita. Yes. Oke, terima kasih. Terima Good job, kasih. terima kasih. Dan kita Baik, boleh terima untuk kasih untuk meninggalkan semuanya. room ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Asik. Ya, Isu. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Rosi. Sama-sama Bu Dian. Bu, makasih Pak. Terima kasih Mbak Rosi. Ya. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih. Saya izin live ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Wes siswane belum nih. Oh ya, sorry. Baik, Pak Didik, Pak Budi, Pak Haryanto, ruangan akan saya akhiri.